Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Faris Nurul Hikman di Layar Jurnal Penulisan Berita dan Artikel. Tentunya sekarang adalah minggu ketiga, materinya pun materi ketiga, tapi presentasi pertama, yaitu kelompok pertama. Jadi kelompok pertama ini menjelaskan tentang penulisan berita dan artikel. Nah, kemarin kan kita udah ngebahas tentang berita. Nah, sekarang kita ngebahas tentang artikelnya. Yang pertama adalah pengertian artikel. Apa sih pengertian artikel itu? Jadi, artikel adalah merupakan sebuah karya tulis seperti berita yang ada di surat kabar. Nah, informasi mengenai sesuatu dan lain-lain. Artikel juga bisa dimuat dalam media massa seperti TV ataupun gadget. Nah, membicarakan suatu topik tertentu, kasus yang sedang hangat-hangatnya seperti masalah-masalah yang baru terjadi di kalangan masyarakat. Nah, sekarang kita ngebahas ciri-ciri artikel. Jadi yang pertama ada ringkas, padat, dan juga jelas. Jadi ketika kita ingin membuat artikel, itu harus ringkas, padat, dan juga jelas agar si membaca ini tidak merasa bosan. Dan yang kedua ada bersifat faktual dan juga informatif. Jadi ketika kita membuat artikel itu harus bersifat faktual, yaitu fakta, dan juga informatif, memberi informasi. Lalu yang ketiga ada mengandung fakta dan opini. Yang membedakan itu di opininya. Nah, terus ada 4 sistematis. Jadi penulisannya itu harus sistematis. Dan yang kelima menggunakan bahasa yang formal, lugas, dan juga efektif. Nggak mungkin juga kan kita ngebuat artikel tuh bahasanya yang gak dipahamin sama orang-orang. Dan yang keenam ada topik yang aktual dan bermanfaat. Jadi topiknya itu kekinian juga manfaat bagi si pembacanya ini. Dan yang terakhir didasarkan pada gagasan atau opini si penulisnya. Jadi imajinasinya harus main. Sekarang kita ngebahas tentang fungsi artikel. Menurut Undang-Undang Pasal 3 Ayat 1 Nomor 40 tahun 1999 tentang pers, itu ada beberapa. Yang pertama adalah artikel berfungsi sebagai informasi. Yang kedua sebagai hiburan. Nah, yang pertama informasi. Jadi artikel ini berfungsi sebagai informasi, memberi informasi kepada khalayak luas dengan menggunakan media massa. Dan kedua adalah entertainment, ya sebagai hiburan. Jadi artikel ini banyak bentukannya sebagai hiburan contohnya. Tapi sebelumnya kalian tahu gak sih bahwasanya artikel itu memiliki beberapa jenis. Nah, diantaranya yang pertama yaitu artikel deskripsi, dan yang kedua ada artikel eksposisi, yang ketiga ada artikel ilmiah ataupun populer, dan yang keempat ada artikel opini. Nah, mereka memiliki job desk masing-masing dalam artikelnya. Nah, fungsi artikel yang ketiga itu sebagai pendidikan. Tentunya bagi saya seorang mahasiswa yang bergerak di dunia pendidikan itu sangat membutuhkan yang namanya artikel, entah sebagai referensi ataupun sebagai lainnya. Dan yang keempat sebagai kontrol sosial. Artikel juga bisa membantu kita untuk bersosial. Dan yang kelima sebagai perekat sosial. Karena pembahasan artikel kita udah selesai, nggak mungkin juga kita ngebahas berita lagi. Soalnya pembahasan berita itu ada di VT saya yang pertama. Jadi kalau pengen tahu berita itu apa, tonton VT saya yang pertama. Nah, tentunya presentasi yang pertama ini belum termasuk sempurna ya, karena masih ada yang namanya revisi dari dosen kita, yaitu Pak Adi Kusuma. Jadi yang direvisi dalam makalah kelompok 1 ini banyak sekali. Pertama ada penulisan dari judul, yang mana judul itu harus spesifik, jangan naruh materi di dalam judulnya. Dan yang kedua dari latar belakang. Beliau menjelaskan bahwasanya latar belakang itu minimal 6. Pertama, asal usul masalah dan tujuan masalah itu harus saling berkaitan. Jadi banyak sekali sih sebenarnya yang harus direvisi. Jadi untuk kelompok 2 harus benar-benar membuat makalah tersebut yang dimana bercermin dari revisi kelompok pertama. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.